Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjelaskan materi metode pembayaran dalam transaksi ekspor dan impor. Dalam transaksi ekspor dan impor, ada metode pembayaran pada prinsipnya adalah non-LC dan yang menggunakan LC. Di sini kita lihat LC adalah letter of credit, yaitu salah satu cara pembayaran yang menggunakan jaminan pembayaran bersyarat. Oke, sedangkan kalau yang non-LC berarti tidak menggunakan LC. Di sini ada berbagai macam cara pembayaran kalau yang non-LC. Di sini tertulis advance payment, consignment, counter trade, open account, dan collection. Next, nanti pada bahasan berikutnya akan kita bahas satu persatu pembayaran yang melalui non-LC. Kemudian yang LC atau letter of credit, di sini ada yang lokal, ada yang internasional. Kalau yang lokal, ini digunakan di dalam negeri, yang disebut juga SKBDN. SKBDN ini surat kredit berdokumen dalam negeri. Kemudian kalau yang internasional, ini yang digunakan dalam transaksi ekspor dan impor. Oke, kita lihat. Kita masuk ke sistem pembayaran yang non-LC terlebih dahulu. Non-LC ada advance payment, ada open account, ada consignment, kemudian ada dokumentari kredit. Nah, yang ini kita lihat yang advance payment. Kita lihat advance payment, di sini digambarkan atau bagannya. Advance payment itu adalah pembayaran di muka. Jadi maksudnya pembayaran di muka itu ketika eksportir atau penjual belum mengirimkan barang dagangannya, ini sudah menerima pembayaran terlebih dahulu. Kita lihat bagannya di sini nomor 1 ada sales kontrak atau ada kesepakatan. Kemudian setelah ada kesepakatan, langsung importir atau pembeli itu memberikan pembayaran di nomor 2. Kemudian nomor 3, pihak penjual atau eksportir melakukan pengiriman barang atau goods atau pengiriman barang-barang. Kemudian yang keempat, kirim dokumen. Jadi advance payment itu adalah pembayaran di muka. Maksudnya adalah bisa disimpulkan bahwa pembayaran sebelum pihak penjual atau eksportir mengirimkan barang dagangannya, pihak pembeli sudah memberikan pembayaran terlebih dahulu. Oke, itu advance payment. Kemudian berikutnya ada open account. Kalau open account ini kebalikannya dari advance payment. Jadi open account itu pembayaran di belakang. Maksudnya pembayaran di belakang itu pihak pembeli membayar setelah dia menerima barang-barang dagangannya, barang-barang yang dibeli. Kita lihat di sini. Nomor 1 ada sales kontrak, ada kesepakatan. Kemudian nomor 2, pihak eksportir atau penjual mengirimkan barang-barang dagangannya. Kemudian ketiga, kirim dokumen. Baru yang keempat, pihak pembeli memberikan pembayaran. Itu open account. Jadi open account itu pembayaran di belakang setelah pihak pembeli menerima barang-barang yang dia beli. Jadi kebalikannya. Kemudian berikutnya, setelah open account ada konsinyasi. Konsinyasi di sini adalah pembayaran yang ada karena adanya penjualan titipan. Penjualan titipan atau titip jual. Kita lihat di sini konsinyasi atau pembayaran yang terjadi karena adanya penjualan titipan. Nomor 1 ada sales kontrak. Di sini ada pihak importir. Di sini juga ada pihak final buyer.
Kita lihat ya. Nomor 1 sales kontrak, ada kesepakatan antara eksportir dan importir. Kemudian yang kedua, eksportir mengirimkan barang-barang dagangannya ke pihak importir. Yang ketiga, kirim dokumen. Eksportir kirim dokumen. Nah, yang keempat ini pihak importir, ya, pihak importir ini adalah pihak yang dititipi, ya. Dia kirim barang ke final buyer. Jadi ada final buyer atau pembeli yang sebenarnya. Nah, kalau ada final buyer atau pembeli yang sebenarnya, berarti pihak importir ini adalah pihak yang dititipi. Jadi nomor 4 ini, pihak importir mengirim barang dagangan ke pihak final buyer. Kemudian kirim dokumen ke final buyer. Kemudian final buyer ini memberikan pembayaran kepada pihak importir. Nah, disinilah kemudian pihak importir nomor 7 meneruskan pembayaran kepada pihak eksportir atau penjual. Disinilah terjadinya penjualan titipan dan terjadi pembayaran yang dimaksud dengan pembayaran konsinyasi. Jadi pembayaran yang terjadi karena adanya penjualan titipan. Berarti ada pihak yang dititipi yaitu pihak importir dan ada final buyer yaitu pihak pembeli sebenarnya atau pihak konsumen. Kemudian di sini ada collection draft. Sebenarnya collection draft ini ada 2, ya. Jadi yang kita bahas terlebih dahulu adalah collection draft yang DP. DP itu collection draft dokumen against payment. Kalau yang DP dokumen against payment, jadi istilahnya setelah ada dokumen ada pembayaran. Nah, collection draft atau dikenal dengan wesel inkasso itu ya. Jadi pembayaran ini pembayaran dengan menggunakan jasa pihak bank untuk menagihkan. Hampir sama dengan LC, jadi menggunakan jasa pihak bank untuk menagihkan, tetapi dalam collection tidak ada LC-nya. Jadi bank hanya melakukan penagihan terhadap pihak pembeli. Kita lihat bagannya di sini. Ya. Nomor 1 ada sales kontrak. Nomor 1 ada sales kontrak. Ada kesepakatan ya, sini. Kemudian nomor 2, pihak eksportir mengirimkan barang-barang dagangannya, nomor 2 goods. Yang ketiga, pihak eksportir menyerahkan dokumen kepada pihak bank. Jadi dokumennya diserahkan kepada pihak bank. Karena di sini pihak bank sebagai pihak perantara dan sebagai pihak yang akan menagihkan pembayaran atas penjualan yang sudah dilakukan oleh pihak eksportir. Jadi nomor 4 di sini dokumen diteruskan ke pihak bank di luar negeri. Kemudian pihak luar negeri menyampaikan dokumen penagihan ke pihak importir atau pembeli. Tuh. Kemudian di sini setelah pihak bank luar negeri menagih kepada pihak pembeli, maka nomor 6 pihak pembeli melakukan pembayaran. Jadi setelah ada dokumen yang disampaikan oleh pihak bank, berarti karena di sini collection DP, dokumen against payment, jadi setelah ada dokumen yang disampaikan kepada pembeli, maka pembeli melakukan pembayaran, nomor 6, money. Kemudian pihak bank luar negeri meneruskan pembayaran ke pihak bank dalam negeri. Kemudian pihak bank dalam negeri meneruskan pembayaran kepada pihak eksportir atau penjual. Nah, inilah secara singkat mengenai collection draft yang DP. Jadi, menggunakan jasa pihak bank untuk menagihkan pembayaran. Collection ada 2 di sini yang DP, dokumen against payment. Jadi setelah ada dokumen yang disampaikan, ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli. Kita lihat yang selanjutnya. DA. Selanjutnya ada collection yang DA. Kalau collection yang DA sama-sama menggunakan jasa pihak bank untuk menagihkan. Nah, bedanya yang DA adalah dokumen against acceptance. Jadi setelah ada dokumen, pihak importir tidak langsung melakukan pembayaran, tapi dia memberikan acceptance atau akseptasi atau acceptance letter itu ya. Jadi surat kesanggupan kapan dia akan sanggup melakukan pembayaran. Kita lihat bagannya.
Nomor satu, di sini nomor satu ada sales kontrak ya, ada kesepakatan. Kemudian nomor dua, goods, ada pengiriman barang oleh pihak eksportir ke pihak pembeli, importir. Kemudian nomor tiga, pihak eksportir menyampaikan dokumen kepada pihak bank, karena di sini menggunakan jasa pihak bank untuk menagihkan. Nomor empat, pihak bank dalam negeri menyampaikan atau meneruskan dokumen ke bank luar negeri. Kemudian yang kelima, dokumen disampaikan kepada pihak importir atau pembeli. Nah, di sini bedanya. Jadi kalau di sini dokumen against acceptance, setelah pihak pembeli menerima dokumen, dia tidak melakukan pembayaran, tapi dia memberikan akseptasi atau acceptance letter. Nah, akseptasi ini adalah berupa kesanggupan kapan dia akan sanggup melakukan pembayaran kepada pihak eksportir. Di sini akseptasinya oleh pihak importir diserahkan kepada pihak bank di luar negeri. Kemudian pihak bank luar negeri meneruskan akseptasi ke bank dalam negeri. Selanjutnya, bank dalam negeri menyampaikan akseptasi kepada pihak eksportir. Nah, kemudian kita lihat setelah akseptasi diterima oleh pihak eksportir, dia sudah menerima janji dari pihak pembeli kapan akan melakukan pembayaran. Nah, sekarang kita menunggu pembayaran. Kapan pembayaran akan dilakukan? Pembayaran akan dilakukan di sini nomor 9, money. Pembayaran akan dilakukan oleh importir ketika jatuh tempo sesuai yang sudah tercantum dalam surat akseptasi. Jadi pihak importir ini melakukan pembayaran atau money di nomor 9 ini ketika jatuh tempo sesuai dengan yang tertera dalam akseptasi. Dia melakukan pembayaran kepada pihak bank di luar negeri, kemudian pihak bank luar negeri akan meneruskan pembayaran ke pihak bank dalam negeri, dan kemudian pihak bank dalam negeri menyampaikan pembayarannya kepada pihak eksportir. Nah, ini kalau secara singkat collection draft yang DA atau dokumen against acceptance. Ketika menerima dokumen, pihak pembeli tidak melakukan pembayaran tapi memberikan akseptasi. Yang jelas, metode ini, collection ini tetap menggunakan jasa pihak bank sebagai pihak yang menagihkan pembayaran. Oke, untuk metode pembayaran yang LC akan saya lanjutkan pada video bagian 2. Terima kasih.